Halo teman-temanku semuanya, kembali lagi di channel Informan 007. Kali ini kita akan sedikit memberikan informasi terkait dengan mengenal pohon bidara. Dan kita awali dengan apa saja yang akan kita bahas. Pada video kali ini kita nanti akan membahas taksonominya, morfologi dari bidara, habitat, asal sebaran, status kelangkaan, perkembangbiakan, manfaat hingga cara menanam pohon bidara. Ya, apa sih pohon bidara itu atau buah bidara? Kita sering mendengarnya atau bahkan ada menyebutkan dengan daun bidara. Ya, tanaman ini merupakan ciri tumbuh rimbun menyerupai bentuk payung. Bentuk morfologi tersebut merupakan penyesuaian diri tumbuhan dengan habitat hidupnya pada lingkungan kering. Nama pohon bidara mulai populer di masyarakat setelah dikenal sebagai tanaman yang dipercaya dapat mengusir pengaruh jin terhadap manusia. Selain manfaat mistis tersebut, ada beberapa khasiat lain dari bagian-bagian dari tumbuhan ini. Ya, kita masuki ke taksonominya. Ya, pohon bidara termasuk golongan tumbuhan berkayu meski ukuran kayu batangnya relatif kecil sehingga nampak seperti kelompok perdu. Secara global, tanaman ini dikenal dengan sebutan Chinese apple, Indian plum, atau jujube. Penamaan tersebut berdasarkan habitat pohon bidara yang berasal dari kawasan Asia. Indonesia menjadi kawasan yang cocok untuk pertumbuhan bidara. Juga mengenal pohon bidara dengan istilah lain, misalnya masyarakat Jawa dan Sunda menyebutkan sebagai bidara, di Bali dikenal dengan nama bekul, dan oleh masyarakat Sumba disebut kelangga. Ya, berikut adalah taksonomi atau klasifikasi ilmiah dari tumbuhan bidara. Mungkin bisa dilihat dan dikaji sendiri bagaimana kingdom, divisi, kelas, ordo, famili hingga genus dan spesiesnya. Ya, morfologi bidara. Kita akan mengenal ciri-ciri di tanaman ini mulai dari batangnya, di mana batang pohon bidara berukuran kecil namun berkayu. Batang ini tumbuh tegak dan bisa tumbuh mencapai ketinggian 15 meter dengan diameter batang hingga 40 cm. Lalu daunnya, ciri daunnya itu mempunyai bentuk oval dan bulat telur dengan warna hijau tua yang mengkilap di bagian permukaannya. Tepi daun tumpul pada bagian bawahnya berwarna agak putih hingga coklat dengan bulu halus. Ukuran daun bidara panjangnya antara 2 hingga 9 cm dan lebarnya 1,5 hingga 5 cm. Untuk bunganya sendiri, bunga bidara berwarna putih hingga kekuningan dengan bentuk menyerupai bintang. Kelopak bunganya ini termasuk bunga tunggal yang tumbuh di bagian ketiak daun dengan jumlah 2 atau 3 kuntum. Selanjutnya buahnya, pohon bidara menghasilkan buah yang bentuknya seperti tomat. Pada saat masih muda, buah ini berwarna hijau muda dan akan berubah menjadi oranye hingga merah ketika sudah masak. Rasa daging buah pohon bidara cukup manis dengan warna daging buah putih dan mengandung banyak sekali air. Lalu selanjutnya kita masuk ke habitat pohon bidara. Ya, pohon bidara merupakan jenis tanaman yang mampu beradaptasi pada berbagai kondisi lingkungan. Akan tetapi flora ini lebih menyukai lingkungan kering dan panas, terlebih jika didukung oleh curah hujan rata-rata 15 hingga 125 mili per tahun. Sedangkan suhu optimal untuk tumbuhan pohon bidara paling rendah antara 7 hingga 13 derajat Celcius dan paling tinggi 37 sampai 38 derajat Celcius. Di India, pohon bidara termasuk atau maksimal tumbuh pada tanah lempeng berpasir dengan rentang pH netral sampai basah serta mendapat pasokan cahaya matahari langsung. Selanjutnya, asal dan sebarannya. Ya, pohon bidara atau Chinese apple atau Indian plum adalah tanaman asli dari kawasan Asia. Habitat ini atau taman ini berasal dari provinsi Yunnan, Cina, kemudian tersebar di kawasan Afghanistan dan Asia Tenggara seperti Malaysia dan Indonesia, hingga wilayah Queensland dan Australia. Tanaman yang daunnya sering dimanfaatkan ini juga hidup subur di Indonesia pada lingkungan yang kering. Pohon bidara kebanyakan tumbuh di sepanjang Pulau Jawa, Pulau Bali, Pulau Madura, Nusa Tenggara, hingga Pulau Maluku. Sedangkan wilayah yang paling banyak ditemukan tumbuhan atau tumbuh pohon bidara adalah di daerah Sumbawa. Selanjutnya ke status kelangkaan yang merujuk pada data dari International Union for Conservation of Nature. Tumbuhan bidara dengan nama Latin Ziziphus mauritiana saat ini berstatus Least Concern atau LC. Status ini diberikan pada tahun 2018 setelah melalui penelitian yang tidak menunjukkan indikasi sebagai kelompok tanaman yang hampir atau terancam punah. Meski keberadaan yang tidak begitu banyak di Indonesia, tetapi populasi pohon bidara di dunia cukup stabil.
Kondisi ini pula yang menjadikan tanaman perdu ini masuk sebagai kelompok flora berstatus list concern. Status ini terakhir kali diperbaharui pada tahun 2019. Selanjutnya kita masuk ke perkembangbiakan. Ya, pohon bidara biasa dikembangbiakan melalui biji ataupun penyambungan, di mana biji bidara terletak di dalam daging buahnya dan berukuran variatif tergantung ukuran biji. Biji tersebut harus direndam terlebih dahulu jika ingin disemaikan untuk menghasilkan kecambah. Sedangkan untuk teknik penyambungan atau okulasi adalah proses perkembangbiakan vegetatif yang diterapkan pada batang bawah pohon bidara, dan anakan yang tumbuh dari hasil penyambungan biasanya memiliki duri yang lebih sedikit, tapi jumlah biji di dalam buahnya juga lebih banyak. Ya, pohon bidara biasanya dikembangbiakan ya seperti yang kita katakan tadi melalui biji dan juga okulasi. Selanjutnya kita masuk ke manfaat dari pohon bidara. Apa saja manfaatnya? Yang pertama yaitu mengusir gangguan makhluk gaib. Ya, tidak semua orang percaya bahwa daun bidara malah berkhasiat mengusir gangguan jin dan setan. Akan tetapi banyak pemuka agama yang merekomendasikan tanaman ini sebagai untuk menangkal sihir. Manfaat yang kedua yaitu bahan pewarna alami. Ya, pohon bidara mengandung senyawa tanin sebanyak 7% di bagian akar dan kulit batangnya. Senyawa tersebut juga dapat ditemukan dalam sejumlah yang lebih sedikit pada bagian daunnya. Tanin adalah senyawa yang mampu memberikan efek kehitaman apabila dilarutkan ke dalam air. Manfaat ketiga yaitu pengendali erosi. Ya, sebagai pohon yang mempunyai sistem perakaran tunggang, pohon bidara sangat cocok dijadikan sebagai pengendali erosi. Banyak masyarakat yang menanam tanaman ini di tepi sungai untuk mencegah erosi dan menstabilkan kondisi tanah sebagai bentuk upaya reklamasi. Manfaat keempat yaitu sebagai bahan olahan makanan. Ya, buah bidara memiliki rasa antara asam dan manis, oleh karena itu buahnya cocok untuk dijadikan manisan, meski juga dapat dikonsumsi secara langsung. Negara yang sering mengolah buah bidara menjadi manisan adalah India, dan selain itu, buah bidara dapat direbus untuk kemudian dimakan. Selanjutnya, manfaat yang kelima yaitu perawatan wajah dan kecantikan. Ya, bagian pohon bidara yang dimanfaatkan untuk bidang kecantikan adalah daunnya, di mana diketahui kandungan yang terdapat di dalam daun bidara cukup efektif untuk mengobati masalah jerawat, menghilangkan keriput dan juga lingkaran hitam di sekeliling mata, serta luka yang ada di kulit. Cara penggunaannya juga sangat mudah. Daun bidara untuk merawat wajah pun bisa disediakan beberapa lembar daun bidara, kemudian dicuci hingga bersih dan tumbuk dengan air sampai menghasilkan tekstur kental. Selanjutnya digunakanlah tumbukan daun tersebut sebagai masker dengan cara dioleskan ke wajah dan didiamkan selama beberapa menit. Kemudian bilas dengan air setelah kering. Selanjutnya kita masuk yang terakhir yaitu cara menanam pohon bidara. Ada 3, yaitu yang pertama pembenihan. Ya, proses pembenihan terdiri dari 3 tahap, yaitu menyiapkan biji bidara yang telah dikupas cangkangnya. Selanjutnya rendam biji tersebut bersama bawang merah dengan zat sebagai zat untuk merangsang pertumbuhan di dalam air hangat selama 1 malam. Siapkan media pembenihan seperti wadah, tisu dan plastik, sungkup. Kemudian pasang tisu 2-3 lembar dan basahi tisu tersebut dengan cara menyemprotnya. Selanjutnya, lakukan proses penyusunan biji bidara dan siram kembali dengan cara semprotkan air. Tutuplah hasil semaian dengan plastik, sungkup, dan tunggu selama 2 hari, kemudian biji bidara telah mengeluarkan akar. Yang kedua yaitu pemilihan tanaman. Ya, kita perlu menyiapkan media tanam berupa campuran tanah humus, abu sekam, dan pupuk kandang. Masukkan campuran tersebut ke dalam polybag. Pindahkan bibit bidara ke polybag secara hati-hati. Pastikan posisi akar menghadap bawah. Benamkan akar tersebut setidaknya 2-3 cm. Siramlah tanaman dengan sedikit air secara rutin sekitar 1 minggu, kemudian maka daun-daun bidara mulai tumbuh. Dan yang ketiga yaitu merawat pohon bidara. Ya, tanaman bidara umumnya akan berbuah saat menginjak tahun kedua. Kita bisa melakukan pemangkasan setelah masa panen. Waktu yang tepat ialah setelah pohon menghasilkan bunga dan pucuk baru. Pemangkasan ini bertujuan agar tanaman tetap tumbuh subur. Pupuk juga bisa diberikan untuk merangsang pertumbuhan tanaman, dan gunakanlah pupuk kandang dan pupuk nitrogen sebagai pelengkap pembentukan buah. Dan itulah sedikit informasi terkait dengan pohon bidara. Kita telah membahas mulai dari morfologinya, taksonominya, cara menanamnya, sebaran pertumbuhannya, manfaat dari tanaman ini juga telah kita jelaskan. Semoga bisa memberikan manfaat buat kita semua.
Dan sampai jumpa di video-video informasi bermanfaat berikutnya.